Halo Sobat Hemat Energi, pernahkah kalian merasa syok, kaget, bahkan ingin marah saat melihat tagihan listrik bulan ini? Angkanya tiba-tiba melonjak gila-gilaan. Padahal rasanya pemakaian biasa saja. Mari kita pahami dulu beberapa faktor umum yang sering jadi biang keladi. Pertama, perubahan tarif dasar listrik. Meskipun jarang, kadang ada penyesuaian tarif dari pemerintah yang mungkin luput dari perhatian kita. Kedua, musim dan cuaca. Di musim kemarau panjang atau saat suhu ekstrem, penggunaan AC atau kipas angin pasti meningkat drastis. Dan ini langsung memengaruhi tagihan. Ketiga, penambahan alat elektronik baru. Beli kulkas baru, alat elektronik yang rusak atau instalasi listrik yang bermasalah bisa menyebabkan korsleting ringan atau kebocoran arus listrik. Contohnya, kabel kulkas yang sudah usang, setrika yang sudah tidak layak pakai, atau bahkan sambungan kabel di dinding yang mulai rapuh, selain berpotensi bahaya kebakaran. Kebocoran ini juga terus-menerus menarik daya listrik yang tidak terpakai, alias jadi pemborosan tak kasat mata. Pasang AC di kamar lain, ingat, setiap watt yang tercolok itu berhitung atau bahkan human error saat memasukkan data ke sistem billing. Lalu, bagaimana cara kita jadi detektif listrik di rumah sendiri untuk menemukan biang keroknya? Perhatikan piringan meteran atau indikator LED. Tenang! Ada beberapa trik mudah yang bisa kalian lakukan. Jika kalian merasa tagihan sangat tidak masuk akal, ada kemungkinan ini terjadi. Jangan sungkan untuk menanyakannya ke PLN. Dan yang terakhir, kebiasaan lupa cabut charger atau membiarkan lampu menyala saat tidak digunakan. Ini sepele, tapi kalau menumpuk bisa jadi bom waktu. Stop kontak yang terlihat gosong atau berbau hangus. Colokan yang terasa longgar atau panas saat disentuh. Jika ada, segera ganti atau perbaiki. Ini bukan hanya masalah tagihan, tapi juga masalah keamanan yang sangat serius. Jangan ragu untuk memanggil teknisi listrik profesional jika kalian tidak yakin. Jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Ini dia beberapa cara jitu untuk menghemat listrik dan mengontrol tagihan kalian. Di video ini, kita akan membongkar tuntas kenapa tagihan listrik kalian bisa melonjak drastis. Dan yang terpenting, matikan dan cabut steker semua alat elektronik yang tidak digunakan. Ini termasuk TV, komputer, konsol game, charger handphone, microwave, dispenser, dan lainnya. Gunakan stop kontak multiport dengan saklar on atau off untuk memudahkan. Ini adalah cara paling efektif untuk membasmi vampir listrik. Ini bisa jadi vampir listrik yang tidak tercabut. Ini adalah investasi cerdas jangka panjang. Atau bahkan kebocoran instalasi, mendeteksi kebocoran arus yang sulit ditemukan. Atau bahkan menemukan masalah pada instalasi rumah yang tidak terlihat. Mulailah dari sekarang, lakukan perubahan kecil di rumah kalian. Dan lihat bagaimana tagihan listrik kalian bisa kembali normal, bahkan jauh lebih hemat. Keselamatan adalah prioritas utama. Tiap penurunan 1 derajat, konsumsi listrik bisa naik 6%. Bersihkan filter AC secara rutin. Segera hubungi PLN melalui call center 123 atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sampaikan keluhan kalian dengan jelas dan berikan data yang kalian miliki. Mereka akan membantu melakukan verifikasi dan koreksi jika memang ada kesalahan. Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. Tidak perlu terlalu dingin. Kalian harus mencarinya satu persatu. Anggaplah rumah kalian sedang mati suri secara listrik. Konsumsi daya LED jauh lebih rendah dan umurnya lebih panjang. Menghemat banyak
dalam jangka panjang. Matikan lampu jika tidak ada orang di ruangan. Bagaimana cara mengatasinya agar dompet kalian tidak menjerit lagi? Pastikan sirkulasi udara di rumah baik agar tidak terlalu bergantung pada AC atau kipas angin. Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti ini punya dampak besar. Sebelum kita masuk ke rahasia yang bikin tagihan jebol, nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Seringkali penyebab utama lonjakan tagihan itu adalah faktor-faktor tersembunyi yang tidak kita sadari. Fokus pada alat yang sering standby seperti TV, set-top box, modem internet, speaker aktif, atau microwave. Setiap kali kalian mencabut satu alat, cek lagi meteran listrik. Jika putaran atau kedipan meteran melambat drastis setelah mencabut alat tertentu, nah, itu dia salah satu tersangkanya. Untuk akurasi lebih, kalian bisa gunakan alat pengukur daya. Alat ini murah dan bisa langsung menunjukkan berapa watt daya yang ditarik oleh setiap alat elektronik, bahkan saat standby. Ini investasi kecil yang bisa menyelamatkan dompet kalian. Ini dia biang kerok yang mungkin sedang menghisap listrik kalian diam-diam. Alat-alat elektronik yang kita anggap mati, padahal masih dalam mode standby atau off, tapi masih terhubung ke listrik. Contohnya TV yang cuma dimatikan pakai remote, charger handphone yang tetap menancap di stop kontak, microwave dengan jam digitalnya, atau bahkan power bank yang selalu tercolok. Mereka ini terus-menerus menarik daya listrik sedikit demi sedikit. Tapi kalau dijumlahkan selama sebulan, boom, angkanya bisa bikin melongo. Kita akan tunjukkan cara mendeteksinya nanti. Yang pertama, vampir listrik atau phantom load. Ini adalah salah satu pembunuh tagihan paling kejam. Yang kedua, kerusakan alat elektronik atau instalasi. Ini lebih bahaya lagi. Yang ketiga, kesalahan pembacaan meteran atau tagihan. Meski jarang, kesalahan manusia atau sistem bisa saja terjadi. Terkadang ada kesalahan dalam pencatatan meteran oleh petugas. Oke, sekarang kita tahu potensi masalahnya. Tes meteran gerak cepat. Ini cara paling mudah untuk mendeteksi adanya pemborosan yang tidak kita sadari. Langkah 1, pastikan semua lampu di rumah padam dan semua alat elektronik dicabut dari stop kontak. Langkah 2, pergi ke meteran listrik kalian. Langkah 3, jika piringan masih berputar atau LED masih berkedip dengan cepat, itu artinya ada sesuatu yang masih menarik listrik di rumah kalian. Investigasi alat elektronik satu persatu. Setelah melakukan tes meteran, mulailah cabut dan colok alat elektronik satu persatu. Cek kondisi kabel dan stop kontak. Lakukan pemeriksaan visual sederhana pada semua kabel, alat elektronik, dan stop kontak di rumah. Apakah ada kabel yang terkelupas? Setelah kita tahu penyebab dan cara mendeteksinya, sekarang saatnya bergerak ke solusi konkret. Cabut steker alat elektronik yang tidak digunakan. Ini adalah aturan emas. Optimalkan penggunaan peralatan elektronik. Atur suhu AC pada 24 sampai 26 derajat Celcius. Angan sering membuka pintu kulkas. Pastikan karet pintu kulkas rapat. Jangan memasukkan makanan panas ke kulkas. Cuci pakaian sekaligus dalam jumlah banyak, jangan sedikit-sedikit. Gunakan mode hemat energi jika ada. Setrika pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Jangan setrika saat masih lembab. Ganti semua lampu dengan lampu LED. Meskipun harga awalnya sedikit lebih mahal, saat membeli alat elektronik baru, selalu perhatikan label efisiensi energi. Semakin banyak bintangnya,
semakin hemat energi alat tersebut. Maksimalkan penggunaan cahaya alami di siang hari dengan membuka tirai dan jendela. Ini mengurangi kebutuhan lampu. Meskipun sudah mencoba semua tips di atas dan tagihan masih mencurigakan, jangan ragu untuk memanggil teknisi listrik profesional berlisensi. Mereka bisa melakukan audit listrik menyeluruh. Dan jika kalian yakin ada kesalahan pada pembacaan meteran atau sistem billing, nah, itu dia rahasia dan cara mengatasi tagihan listrik yang melonjak gila-gilaan. Ingat, menghemat listrik bukan hanya soal uang, tapi juga tentang berkontribusi pada lingkungan. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu.